Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Instrumen Keuangan Syariah. Nah, di sini kami beranggotakan Sisatri Aryuni, Risna, Dita Natasha, Jordi, dan Romi Saktiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul aset finansial, yang dimana di sini kami akan memaparkan ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian aset finansial, yang kedua ada macam dan fungsi aset finansial, dan yang ketiga ada harga dan resiko aset finansial, dan yang terakhir ada valuta aset finansial. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 akan memaparkan tentang pengertian aset finansial. Aset finansial adalah instrumen yang mewakili kepemilikan suatu nilai atau hak atas aset lain, seperti saham, obligasi, dan deposito. Aset ini juga berbeda dari aset fisik seperti properti atau barang. Ada beberapa ahli juga mengemukakan definisi dari aset finansial. Menurut Robert C. Martin, beliau mendefinisikan aset finansial ini sebagai suatu klaim atau hak terhadap arus kas yang akan datang dari individu atau perusahaan lain. Hal ini juga meliputi berbagai instrumen yang dapat diperdagangkan dan memberikan keuntungan di masa depan, seperti saham dan obligasi. Sedangkan menurut Frederick S. Miskin, beliau menyatakan bahwa aset finansial ini adalah instrumen yang digunakan dalam pasar keuangan untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan dana. Aset finansial ini juga mencakup surat berharga, saham, obligasi, dan bentuk aset lainnya yang bisa diperdagangkan di pasar. Poin selanjutnya ada macam dan fungsi aset finansial. Macam-macam dari aset finansial, yang pertama ada suku atau obligasi syariah. Suku di sini berarti instrumen investasi berbasis syariah yang mempresentasikan kepemilikannya atas aset real dan membagikan keuntungan kepada pemegang suku sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah atau penyertaan musyarakah. Yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah ini juga mirip dengan deposito konvensional, akan tetapi deposito syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah antara deposan dan bank, bukan suku bunga tetap. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini adalah produk investasi yang mengelola dana sesuai prinsip syariah. Produk ini dikelola dengan menginvestasikan dana hanya pada instrumen yang halal, seperti saham perusahaan yang bergerak di bidang halal, suku, dan instrumen syariah lainnya. Yang keempat ada saham syariah. Saham syariah ini adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, tidak bergerak di industri alkohol, perjudian, atau riba. Dan yang terakhir ada asuransi syariah atau sering juga disebut dengan takaful. Asuransi syariah ini adalah jenis asuransi yang menggunakan prinsip gotong royong atau saling membantu, di mana peserta berkontribusi dalam dana kolektif untuk menanggung risiko. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi aset finansial. Yang pertama yaitu sumber investasi. Aset finansial memberikan peluang investasi bagi individu atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai kekayaan melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang kedua yaitu sumber pendapatan. Aset finansial seperti saham memberikan dividen, sementara obligasi menghasilkan pendapatan bunga. Pemilik aset finansial bisa memperoleh pendapatan pasif dari aset yang dimiliki. Yang ketiga yaitu derifikasi risiko. Aset finansial memungkinkan investor untuk menderifikasikan portofolio mereka yang mengurangi risiko dan berinvestasi dalam berbagai instrumen yang memiliki
kolerasi rendah satu sama lain. Yang keempat yaitu likuiditas. Beberapa aset finansial seperti saham dan obligasi dapat dijual dengan cepat di pasar, memberikan likuiditas kepada pemegangnya. Ini memungkinkan akses cepat ke dana tanpa harus menjual aset fisik. Yang kelima, penyediaan modal. Aset finansial membantu penyediaan modal bagi perusahaan atau pemerintah melalui penerbitan saham atau obligasi. Modal ini digunakan untuk investasi dalam kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, ekspansi bisnis, dan inovasi. Yang keenam yaitu alat tukar dan transaksi. Beberapa aset finansial juga berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi seperti penggunaan instrumen pasar uang untuk transaksi jangka pendek atau instrumen kredit dalam perdagangan. Selanjutnya yaitu harga aset finansial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran atau supply and demand. Harga aset seperti saham atau obligasi sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Jika banyak orang membeli, aset harganya cenderung naik, dan sebaliknya jika sedikit orang yang membeli dan asetnya akan turun. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah secara langsung mempengaruhi harga aset finansial. Kondisi ekonomi yang baik biasanya meningkat harga aset finansial dan sebaliknya. Ketiga, kinerja perusahaan. Untuk aset seperti saham, harga sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan. Pendapatan laba dan prospek bisnis perusahaan dapat menyebabkan harga saham naik dan turun. Kebijakan moneter. Keputusan bank sentral terkait suku bunga, likuiditas, dan kebijakan uang beredar mempengaruhi harga aset finansial. Misalnya penurunan suku bunga biasanya meningkat harga obligasi karena biasanya peminjam lebih rendah dan inflasi di pasar saham meningkat. Yang kelima yaitu risiko pasar. Ketidakpastian di pasar global seperti ketidakstabilan politik, krisis keuangan, atau fluktuasi harga komoditas mempengaruhi harga aset finansial. Harga aset finansial dalam perbankan atau investasi syariah bergantung pada jenis instrumen yang digunakan. Ada 5 instrumen yang digunakan dalam aset finansial perbankan atau investasi. Nah, yang pertama itu sukuk atau obligasi syariah. Yang kedua itu deposito syariah. Yang ketiga reksadana syariah. Yang keempat saham syariah. Yang kelima itu asuransi syariah atau takaful. Nah, yang pertama itu tadi sukuk. Nah, sukuk itu biasanya diterbitkan dengan nilai nominal tertentu. Nah, misalnya 1 juta per unit di Indonesia harga sukuk, sedangkan harga sukuk di pasar sekunder bisa naik atau turun tergantung pada suku bunga, permintaan pasar, dan risiko emiten. Nah, contohnya seperti sukuk retail yang diterbitkan pemerintah Indonesia biasanya dihargai mulai dari 1 juta per unit dengan imbal hasil sekitar 5-6% per tahunnya. Yang kedua itu ada deposito syariah, yang mana biasanya minimal setoran untuk deposito syariah di Indonesia itu bisa 10 juta. Keuntungan dari deposito syariah tidak tetap seperti deposito konvensional, tetapi berdasarkan kesepakatan nisbahnya bagi hasil bisa 60-40. Nah, artinya deposito mendapatkan 60% dari hasil keuntungan investasi deposito. Nah, yang ketiga itu reksadana syariah. Reksadana syariah ini dinyatakan dalam nilai aktiva bersih per unit. Nah, reksadana syariah ini bervariasi, tetapi
setiap hari tergantung nilai pasar aset yang diinvestasikan. Nah, reksadana syariah juga bisa dimulai dari 10.000 hingga 1 juta, tergantung kebijakan manajer investasi. Nah, contohnya seperti reksadana syariah ini per unit dapat berkisar dari 1.000 hingga lebih dari 5.000 per unit, tergantung pada kinerja portofolionya. Nah, yang keempat itu ada saham syariah. Nah, saham syariah itu sangat bervariasi seperti saham biasa. Nah, di Indonesia, saham-saham syariah dapat dilihat di Jakarta Islamic Index atau JII, atau bisa juga Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI. Harga saham di indeks syariah bisa berkisar dari beberapa ribu hingga puluhan ribu rupiah per lembar. Contohnya seperti saham syariah perusahaan besar di JII seperti PT Telkom Indonesia bisa dijual pada kisaran 3.000 hingga 4.000 per lembar saham, tergantung kondisi pasar. Nah, yang kelima itu asuransi syariah atau takaful. Nah, yang mana harga premi asuransi syariah itu sama bervariasi tergantung produk dan cakupan yang dipilih. Misalkan premi untuk asuransi kesehatan syariah bisa mulai dari 300 hingga jutaan rupiah per bulannya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai resiko aset finansial. Nah, ada beberapa resiko dari aset finansial. Yang pertama yaitu resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko bahwa nilai aset syariah akan berfluktuasi akibat perubahan kondisi pasar, seperti perubahan harga saham, obligasi syariah atau sukuk, atau instrumen pasar lainnya. Yang kedua yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko bahwa aset keuangan syariah tidak dapat dicairkan dengan cepat tanpa mengalami penurunan nilai signifikan. Yang ketiga yaitu ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko bahwa pihak yang berutang atau penerbit sukuk atau penerima dana mudharabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Kemudian yang keempat yaitu adalah resiko syariah. Resiko syariah adalah resiko bahwa suatu produk atau transaksi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Jika produk keuangan dinyatakan tidak sesuai syariah oleh Dewan Syariah atau regulator, produk tersebut mungkin harus diubah atau dihentikan, yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Yang kelima yaitu ada resiko operasional. Resiko operasional terjadi ketika ada masalah dengan sistem, proses, atau manajemen yang dapat menyebabkan kerugian pada aset keuangan syariah. Dalam keuangan syariah, resiko ini juga mencakup ketidakmampuan untuk memastikan bahwa semua transaksi memenuhi syarat dan prinsip syariah yang ketat. Yang keenam yaitu ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko bahwa reputasi sebuah lembaga keuangan syariah akan menurun karena ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah atau karena masalah kinerja. Dalam keuangan syariah, kepercayaan sangat penting dan pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat merusak reputasi lembaga serta mengakibatkan kehilangan nasabah. Yang ketujuh yaitu resiko profitabilitas. Resiko ini mirip dengan resiko suku bunga dalam keuangan konvensional, namun dalam keuangan syariah, resiko ini berkaitan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dari produk berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Jika tingkat keuntungan dari usaha atau proyek yang dibiayai tidak sesuai dengan ekspektasi, maka pemegang aset syariah bisa mengalami penurunan pengembalian. Valuta aset finansial terpenting. Dalam keuangan syariah, terdapat beberapa valuta yang dianggap penting untuk investasi dan transaksi keuangan. Valuta-valuta ini memainkan peran krusial dalam mengatur dan membiayai berbagai instrumen keuangan syariah. Berikut adalah beberapa valuta terpenting dalam keuangan syariah. Yang pertama, dolar Amerika Serikat atau USD. Signifikansi USD adalah
mata uang cadangan dunia dan banyak digunakan dalam transaksi internasional, termasuk dalam penerbitan suku dan instrumen keuangan syariah lainnya. Pengaruh fluktuasi nilai USD sangat mempengaruhi harga suku internasional dan aset syariah lainnya yang diperdagangkan secara global. Kedua, rupiah Indonesia atau IDR. Signifikansi rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang merupakan salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia. Banyak suku dan instrumen syariah lainnya diterbitkan dalam rupiah. Pengaruh nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi daya tarik investasi syariah di Indonesia dan biaya pinjaman dalam pembiayaan syariah. Yang ketiga, ringgit Malaysia atau MYR. Signifikansi Malaysia adalah salah satu pelopor dalam industri keuangan syariah. Ringgit sering digunakan dalam transaksi suku dan produk keuangan syariah di Asia Tenggara. Pengaruh fluktuasi ringgit dapat mempengaruhi investasi di pasar Malaysia dan dampak pada nilai suku yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah Malaysia. Yang keempat, euro atau EUR. Signifikansi euro merupakan mata uang yang penting dalam konteks Eropa, di mana banyak institusi keuangan syariah beroperasi. Beberapa suku juga diterbitkan dalam euro. Pengaruh sebagai mata uang untuk cadangan kedua terbesar, euro dapat mempengaruhi arus investasi syariah di Eropa dan negara-negara lain yang bertransaksi dalam euro. Yang kelima, pound sterling Inggris atau GBP. Signifikansi GBP adalah mata uang penting dalam transaksi keuangan di Inggris, termasuk di sektor keuangan syariah. Pengaruh dalam beberapa kasus, produk keuangan syariah diterbitkan dalam pound sterling mempengaruhi dinamika pasar syariah di Inggris. Yang keenam, yen Jepang atau JPY. Signifikansi yen merupakan mata uang penting di Asia dan sering digunakan dalam transaksi internasional. Beberapa instrumen keuangan syariah juga dapat berdenominasi dalam yen. Pengaruh fluktuasi yen dapat mempengaruhi investasi syariah di Asia, terutama di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan. Yang ketujuh, franc Swiss atau CHF. Signifikansi franc Swiss dianggap sebagai mata uang safe haven dan sering digunakan dalam investasi yang lebih aman. Beberapa instrumen syariah mungkin diterbitkan dalam CHF. Pengaruh stabilitas CHF memberikan keamanan bagi investor yang berinvestasi dalam aset syariah, terutama saat kondisi pasar tidak menentu. Kedelapan, atau yang terakhir, dolar Australia atau AUD dan dolar Kanada atau CAD. Signifikansi dolar Australia dan Kanada sering digunakan dalam investasi komoditas dan instrumen keuangan syariah terkait sumber daya alam. Pengaruh keduanya dapat mempengaruhi arus investasi syariah, terutama dalam sektor komoditas.